Terik mentari menggantung tepat di atas terminal tua yang penuh debu. Suasana lengang seketika berubah mencekam ketika suara deru motor berknalpot bising meraung dari kejauhan. Semua kepala menoleh. Dari balik asap knalpot, muncul sosok tinggi besar dengan rambut cepak, memakai jaket kulit lusuh dan tatapan mata seperti binatang buas. Dialah Dodo Ganas, preman muda yang baru keluar dari penjara setelah 5 tahun mendekam karena kasus pengeroyokan dan pemerasan. Senyumnya bengis, matanya liar. Dunia luar masih bau segar, dan ia sudah haus kekuasaan. Terminal itu dulu adalah wilayah kekuasaannya. Tapi waktu 5 tahun terlalu lama. Sekarang pedagang kaki lima berdiri berjejer, sopir angkot lebih berani, dan preman-preman baru mulai merajalela. Tapi Dodo tidak peduli. Baginya, tempat ini adalah miliknya. Gue balik, dan semua harus nurut lagi. Geramnya kepada dua anak buah barunya, Cablak dan Keling, yang menempel seperti bayangan, membawa celurit pendek di pinggang. Tanpa basa-basi, Dodo langsung membuat keonaran. Ia melempar lapak seorang pedagang gorengan, menendang ember cucian milik ibu warung, dan merampas rokok dari tangan sopir angkot. Gue balik buat ngatur lagi di sini. Siapa yang gak setuju, gue babat. Teriaknya. Orang-orang tak berani melawan. Mereka hanya bisa menghindar, menunduk, atau pura-pura sibuk. Aroma ketakutan kembali menyelimuti udara panas siang itu. Di sebuah sudut terminal, seorang pria tua dengan sorban lusuh dan baju batik duduk di balik gerobak sate yang mengepul. Ia hanya menatap diam, matanya tajam seperti mengiris waktu. Pria itu adalah Bang Rono, penjual sate yang sudah 5 tahun terakhir berjualan di situ. Ia dikenal pendiam, santun, tak pernah ikut campur urusan preman. Tapi saat matanya bertemu tatapan Dodo, ada percikan aneh yang muncul. Seakan dua dunia yang berbeda baru saja bersinggungan. Dodo menghampiri gerobak sate itu. Ia melihat pria tua itu dan tertawa sinis. "Pak tua, jualan sate masih di sini. Udah tua, mending pulang. Atau bayar jatah sama gue," katanya sambil meludah ke tanah. Bang Rono hanya diam. Ia menyusun sate, membalik arang, lalu berkata dengan suara tenang, "Kalau kamu lapar, silakan makan. Tapi jangan ganggu orang yang cari rezeki." Ucapan itu membuat Cablak melotot, tapi Dodo hanya tertawa lagi. "Kakek ini nggak tahu siapa gue," kata Dodo sambil mencolek pundak Bang Rono. Tapi tangan Bang Rono menepis cepat, begitu halus, namun membuat Dodo mundur setapak. Gerakannya tidak kasar, tapi tegas, seperti seorang yang terlatih bela diri. Dodo menyipitkan mata. Ada yang aneh, tapi ia mengabaikan rasa itu. "Besok gue balik, siap-siap bayar jatah keamanan," katanya sambil berlalu, meninggalkan jejak teror di tengah hiruk pikuk yang mulai menegang. Bang Rono menatap punggung Dodo yang menjauh. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena kenangan lama mulai muncul. Dulu, ia pernah jadi seperti Dodo. Atau bahkan lebih bengis. Tapi ia telah mengubur masa lalu itu dalam-dalam. Ia menatap tusukan satenya yang mulai matang, lalu bergumam lirih, "Dunia ini memang tak pernah benar-benar berubah. Tapi semoga aku tak perlu berubah lagi." Dan di kejauhan, matahari mulai miring ke barat, menandakan bayangan akan memanjang. Dan dari bayangan itulah, kisah kelam yang sudah lama dikubur mulai bergerak pelan-pelan keluar dari liang sunyinya. Malam turun perlahan, membawa angin lembab yang menyelimuti terminal tua. Lampu jalan berkedip-kedip, beberapa mati, menciptakan bayangan liar di antara lapak-lapak pedagang. Gerobak sate Bang Rono masih berdiri tegak, asap mengepul dari bara, aroma bumbu kacang dan kecap menyatu dengan bau bensin dan peluh manusia. Para sopir angkot dan tukang becak mulai berdatangan, mengelilingi gerobaknya, karena mereka tahu, hanya sate Bang Rono yang mampu mengobati lelah dan lapar dalam satu tusukan. Namun malam itu tak seperti biasanya. Ketika orang-orang hendak duduk santai, suasana mendadak tegang. Dari arah seberang, Dodo Ganas datang dengan langkah congkak, diiringi dua anak buahnya yang tertawa cekikikan seperti anjing liar. Di tangannya sebatang besi tipis diputar-putar, sekadar menunjukkan bahwa dirinya adalah ancaman nyata. "Gue lapar, dan pengen sate," katanya keras, cukup membuat para pelanggan bubar perlahan, takut terkena getah. Bang Rono menatap Dodo tanpa ekspresi. Ia tahu waktu itu akan datang, hanya tak menyangka secepat ini. Dodo duduk tanpa permisi, kakinya naik ke bangku kayu, tangan menepuk meja. 50 tusuk, campur,
Tapi jangan lo racun, ya, Pak Tua, ucapnya sambil tertawa, disambut tawa kasar anak buahnya. Bang Rono mengangguk pelan, mulai memanggang sate dengan gerakan yang tetap tenang dan cekatan. Tapi ada perubahan kecil, gerakan tangannya sedikit lebih kuat dari biasanya. Ketika sate matang dan disajikan, Dodo mulai makan dengan lahap. Namun di sela kunyahannya, mulutnya tak berhenti menyindir. "Lo tuh siapa sih, berani-beraninya nolak gue kemarin? Dulu sih kakek-kakek kayak lo udah gue suruh minggir. Tapi lo kayak punya nyali." Bang Rono hanya duduk di balik asap, matanya menerawang jauh. Ia tak menjawab, tapi kata-kata Dodo terasa seperti batu-batu kecil yang dilempar ke danau tenang, menciptakan riak masa lalu yang ia benci. Cablak, yang sejak tadi berdiri sambil merokok, ikut menimpali, Dot, jangan-jangan kakek ini dulu mantan preman juga, iya. Tapi udah tua, tinggal nunggu waktu. Hahaha, gelak tawa mereka makin menjadi-jadi, seperti sekumpulan serigala mengejek rusa tua yang dianggap tak berbahaya. Tapi mereka tak tahu, rusa itu pernah menjadi harimau yang menerkam siapa saja, bahkan tanpa suara. Di balik asap sate yang menari-nari, Bang Rono memejamkan mata sejenak. Ia teringat masa ketika orang menyebut namanya dengan suara bergetar. Masa di mana darah dan dendam adalah mata uang utama. Tapi semua itu sudah ia kubur, atau setidaknya, ia pikir sudah ia kubur. Malam itu, gerakan cablak yang hampir menendang ember arang membuat tangannya mengepal. Tapi ia tetap menahan diri. Belum saatnya, ia belum ingin menumpahkan darah lagi. Setelah kenyang, Dodo melempar uang 5.000 lusuh ke meja. "Bayarannya segitu aja, lo kan jualan buat hidup, bukan buat kaya, iya kan?" katanya sinis. Uang itu jatuh ke lantai, tepat di kaki Bang Rono. Ia tidak mengambilnya, hanya menatap, lama, dingin. Dan untuk pertama kalinya, Dodo merasa sedikit aneh, tatapan pria tua itu tidak seperti tatapan penjual sate biasa. Ada luka, ada dendam, dan ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dodo pergi sambil bersiul, tapi langkahnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Di balik gerobaknya, Bang Rono memungut uang lusuh itu, menaruhnya di saku. Tangannya mulai tremor, bukan karena takut, tapi karena bisikan masa lalu mulai mengetuk pintu hatinya. Malam itu, bara di dalam hatinya menyala pelan. Dan sekali bara itu menyala, ia tahu, api itu tak mudah padam. Malam semakin larut, terminal mulai sepi, hanya tersisa suara serangga dan sesekali deru motor lewat. Gerobak sate Bang Rono telah kosong, bara arang mulai padam, tapi hatinya justru semakin panas. Di balik tenda kecilnya, pria tua itu duduk bersandar, membuka kotak kayu kecil di bawah bangku. Di dalamnya ada sepucuk foto usang, seorang pria muda bertubuh kekar dengan bekas luka panjang di pipi, mengenakan jaket kulit dan sabuk besi. Di balik foto itu tertulis, Rono Dharma, Pendekar Kalijaga 1997. Bang Rono menghela napas panjang. Sudah lama nama itu terkubur, bisiknya lirih. Dulu, sebelum menjadi penjual sate, ia dikenal sebagai Rono Dharma, salah satu preman terkuat dan paling disegani di Jawa Tengah dan sebagian Jakarta. Ia bukan sekadar tukang pukul, ia adalah pemimpin kelompok yang mengatur kawasan Kalijaga, menguasai perniagaan gelap, dan menghabisi siapa saja yang mengganggu jalurnya. Tapi hidup dalam darah dan dendam hanya membuat hatinya kering. Kehilangan istrinya dalam sebuah penyerangan membuatnya sadar, kekuatan bukan segalanya. Ia memilih menghilang, meninggalkan nama, sabuk besi, dan semua kenangan berdarah di balik tenda sate. Selama 15 tahun, ia belajar menundukkan ego, menenangkan jiwa. Tapi kini, kehadiran Dodo ganas, anak muda bengis yang begitu mirip dirinya dulu, membuat luka lama kembali menganga. Ia melihat bayangan dirinya di dalam mata Dodo. Dan itu membuatnya bergidik, bukan karena takut pada Dodo, melainkan takut pada dirinya sendiri. Darah memang sulit dibersihkan dari tangan, meski bertahun-tahun dicuci doa, gumamnya sembari memandangi foto itu. Di matanya, Dodo bukan hanya ancaman bagi terminal, tapi juga ujian bagi tekad lamanya untuk tak lagi memakai kekerasan. Tapi jika Dodo terus mengganggu, mampukah ia tetap diam? Ataukah sabuk besi itu harus kembali melingkar di pinggangnya? Pagi menjelang, dan di terminal mulai ramai kembali. Bang Rono membuka lapaknya seperti biasa. Tapi kali ini, ia menyelipkan sebuah benda kecil di balik gerobaknya, bukan pisau,
bukan celurit, tapi sabuk kulit tua dengan lempengan besi di tengahnya. Benda itu seperti magnet yang menarik kenangan kelam. Tapi ia tidak ingin memakainya. Belum, hanya berjaga, untuk berjaga-jaga. Sementara itu, di sudut terminal yang lain, Dodo ganas sedang berkumpul dengan beberapa preman baru. Ia mulai membentuk geng, menawarkan perlindungan ke para pedagang, dan menanamkan rasa takut lewat ancaman terbuka. Ia belum lupa tatapan Bang Rono malam sebelumnya. Kakek itu aneh, kayak bukan orang biasa, katanya pelan. Tapi egonya menolak mengakui rasa gentar yang diam-diam tumbuh dalam hatinya. Cablak menimpali, kalau ganggu, tinggal kita habisin. Namanya juga penjual sate, Bang. Mau ngelawan pakai tusuk. Mereka semua tertawa, tapi dalam tawa itu, ada suara ketakutan yang tak diakui. Karena sesungguhnya, meski Dodo tertawa, malam sebelumnya ia bermimpi buruk. Mimpi tentang mata tajam dan sabuk besi yang melayang menghantam wajahnya. Dan di terminal yang sedang bergeliat menyambut pagi, dua dunia mulai bergerak saling mendekat. Satu dengan semangat muda yang liar, satunya lagi dengan pengalaman dan luka lama yang belum sembuh. Pertemuan keduanya tinggal menunggu waktu, dan saat waktu itu datang, darah mungkin kembali mengalir di antara tusukan sate dan bayangan masa lalu. Hari-hari di terminal Kalijaga kian terasa berat. Dodo ganas dan gerombolannya mulai bertindak lebih brutal. Setiap lapak yang menolak membayar, uang keamanan, dihancurkan, dagangan diacak-acak, bahkan beberapa tukang ojek dipukuli di depan umum. Ketakutan menyelimuti para pedagang kecil. Namun, di tengah kepanikan itu, satu lapak tetap berdiri tanpa disentuh, lapak sate Bang Rono. Dodo belum berani menyentuhnya lagi, meski rasa penasaran dan ego terus menggerogotinya. Sore itu, seorang pemuda kurus datang ke gerobak Bang Rono. Namanya Yanto, anak tukang becak yang dulu pernah diselamatkan Bang Rono dari pemalakan. Bang, Dodo udah makin jadi. Si babe gue dipukulin karena ngebelah pedagang kopi. Kita nggak bisa terus diem, katanya dengan suara gemetar. Bang Rono tidak langsung menjawab. Ia tetap membalik tusukan sate di atas bara, seolah tak mendengar. Tapi dalam dirinya, api mulai berkobar. Bilang ke semua orang, jangan melawan secara kasar. Tapi juga jangan tunduk. Kita bukan budak, ucap Bang Rono akhirnya, dengan nada dalam dan berat. Yanto mengangguk, walau bingung dengan maksudnya. Ia tak tahu bahwa di malam sebelumnya, Bang Rono sudah menggali kembali sabuk besinya dari dalam tanah, tempat di mana ia mengubur masa lalunya 15 tahun silam. Sabuk itu kini tersimpan dalam peti kecil di bawah tumpukan arang, tak terlihat, tapi terasa. Di malam harinya, Bang Rono duduk di depan lapaknya, menatap sabuk itu lama. Besi di sabuk itu sudah berkarat, tapi bayangan pertarungan demi pertarungan yang dulu ia lalui kembali berkelebat. Luka di pundaknya tiba-tiba terasa ngilu. Ia bergumam lirih, aku tak ingin memakai ini lagi, tapi kadang, setan harus diusir dengan tangan besi. Saat itu juga, tekadnya mulai bulat, ia tidak akan membiarkan Dodo menghancurkan hidup banyak orang. Tapi cara yang ia pilih, harus berbeda dari masa lalunya. Keesokan harinya, Dodo datang lagi. Kali ini tak hanya dengan 2 orang, tapi 6. Mereka berdiri di depan gerobak Bang Rono, seperti kawanan serigala mengepung rusa. Dodo meludah di dekat tungku arang. Gue udah sabar, tapi kalau lo masih berani pasang badan di sini, artinya lo nantang gue, kek. Teriaknya, beberapa pedagang hanya bisa menonton dari jauh, tak berani mendekat. Bang Rono berdiri pelan, ia buka celemek lusuhnya, lipat rapi, lalu taruh di atas bangku. Gerakannya tenang, tapi matanya kini tajam seperti mata elang. Tanpa berkata sepatah pun, ia mundur selangkah dan memandang Dodo dalam-dalam. Kalau kau mau hancurkan aku, lakukan sekarang. Tapi pastikan kau tahu siapa yang sedang kau hadapi, ucapnya dengan suara yang tak keras, tapi mengguncang dada Dodo seperti gelegar petir. Dodo tertawa mengejek, tapi dalam tawanya ada retakan kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa tubuhnya tak sepenuhnya patuh pada kehendaknya. Tangan kanannya berkeringat, dan langkahnya ragu. Cablak maju duluan, hendak menghajar Bang Rono. Tapi dalam sekejap, sebuah tusukan sate melayang menancap di samping leher Cablak, nyaris mengenai urat nadi. Semua terdiam. Langkah kalian berikutnya, adalah keputusan yang menentukan sisa hidup kalian, ujar Bang Rono, suaranya dingin seperti malam tanpa bintang. Malam itu,
Kabar tentang Bang Rono yang melempar tusukan sate ke arah leher Cablak menyebar seperti angin badai. Terminal Kalijaga geger. Para pedagang yang selama ini hanya bisa menggertakkan gigi dalam diam, kini mulai menunjukkan keberanian. Mereka berbisik satu sama lain, Bang Rono bukan orang sembarangan. Tapi hanya sedikit yang tahu, bisik-bisik itu menyentuh luka lama yang selama ini Bang Rono sembunyikan dalam-dalam. Di warung kecil belakang terminal, Bang Rono duduk sendirian. Di hadapannya semangkuk kopi hitam, dan di tangannya sebuah luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh, surat kematian istrinya, yang dulu menjadi titik balik hidupnya. Wajah perempuan itu masih terekam jelas di benaknya, mati dalam kebakaran yang disengaja oleh musuh lamanya karena dendam lama antara kelompok preman. Sejak saat itu, Rono Dharma menghilang. Ia tak hanya membunuh identitas lamanya, tapi juga memakamkan sisi buas dalam dirinya, atau setidaknya ia mencoba. Namun kini, darah dan kekerasan seperti takdir yang kembali mengetuk pintunya. Dan lebih menyakitkan lagi, ia melihat bayangan dirinya dulu dalam sosok Dodo, muda, liar, haus kuasa. Dulu aku seperti dia, dan terlalu banyak nyawa yang aku sia-siakan, ucapnya lirih. Mata tuanya menatap kosong, tapi jiwanya diguncang badai. Ia sadar bahwa jika dibiarkan, Dodo bukan hanya akan merusak terminal, ia akan menjadi Rono Dharma yang gagal belajar dari masa lalunya. Sementara itu, di tempat lain, Dodo sedang meringkuk di pos keamanan kosong. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar. Ia tak pernah melihat mata seorang pria seperti mata Bang Rono, mata yang tenang tapi bisa membunuh tanpa ampun. Ia memaki dirinya sendiri, lalu memukul dinding berkali-kali. Dia bukan kakek biasa, itu bukan penjual sate. Teriaknya pada Cablak yang masih menahan sakit di lehernya. Tapi egonya yang besar membuatnya menolak mundur. Kalau kita takut sama dia, kita tamat. Besok pagi, kita hancurin lapaknya. Gue nggak peduli siapa dia, mau preman tua atau siluman, tetap gue tumbangin. Seru Dodo, mencoba menutupi ketakutan dengan kemarahan. Anak-anak buahnya ragu, tapi tak berani membantah. Dan malam itu, mereka merencanakan serangan besar, bukan sekadar gertakan, tapi penghabisan. Bang Rono harus dilenyapkan. Menjelang subuh, Bang Rono bersujud dalam diam di musola terminal. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia berdoa, bukan agar selamat, tapi agar hatinya tetap waras. Ia tahu, ketika seseorang dipaksa kembali ke jalan berdarah yang ia tinggalkan, hanya ada dua pilihan, kembali menjadi iblis, atau menanggung luka yang lebih dalam demi melindungi cahaya kecil yang masih tersisa. Ya Allah, jangan biarkan aku jadi binatang lagi. Saat matahari mulai menyingsing, angin membawa aroma ketegangan ke seluruh sudut terminal. Para pedagang mulai berdatangan, sebagian dengan rasa takut, sebagian dengan rasa penasaran. Mereka tahu, hari ini akan terjadi sesuatu. Di ujung jalan, 6 motor melaju kencang. Dodo dan gerombolannya datang dengan wajah bengis, membawa balok, rantai, dan parang. Dan di tengah terminal yang mulai ramai, Bang Rono berdiri sendiri, mengenakan sabuk besi di balik bajunya. Pagi itu, terminal Kalijaga tidak seperti biasanya. Langit mendung menggantung berat, seakan tahu akan datangnya badai. Para pedagang berdiri tegang di balik gerobak dan warung, mata mereka menatap ke arah lapak sate Bang Rono yang masih mengepulkan asap. Bang Rono berdiri seperti biasa, membakar sate dengan tenang, seolah tak ada apa-apa. Namun di balik bajunya, sabuk besi dari masa lalu menempel erat di pinggang, saksi bisu dari hari-hari berdarah yang dulu ia tinggalkan. Deruk knalpot pecah membelah kesunyian. 6 motor masuk dengan beringas, meluncur ke tengah terminal dan berhenti tepat di depan lapak Bang Rono. Dodo melompat turun paling dulu, membawa rantai berkarat melilit di tangan. Kali ini, lo gue habisin, kek. Teriaknya sambil meludah ke tanah. Cablak dan kawan-kawan mengangkat balok dan golok, siap menghancurkan segalanya. Wajah mereka penuh dendam dan arogansi, belum tahu bahwa mereka tengah berdiri di ambang neraka. Bang Rono tidak menjawab, ia hanya mematikan bara sate, lalu dengan perlahan melepas celemeknya. Ia menggulung lengan bajunya, memperlihatkan bekas-bekas luka lama yang masih tertanam di kulit. Mata-mata yang mengintip dari balik lapak menahan napas. Yanto, pemuda becak, berdiri menggigil tak jauh dari sana. Ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, aura kematian yang membungkus tubuh seorang lelaki tua. Tanpa aba-aba, Dodo menghantamkan rantainya ke arah Bang Rono.
Tapi yang terjadi justru membuat semua ternganga. Dalam sekejap, tubuh Renta itu melesat ke samping, dan dengan gerakan memutar, Bang Rono menghantam dada Dodo dengan siku kanan yang keras, tepat di ulu hati. Dodo terjatuh dengan wajah terkejut dan mata melotot. Rantai terlepas dari tangannya. Jeritan cablak menyusul, tapi sabuk besi Bang Rono menghantam lututnya hingga roboh seketika. Pertarungan tak berlangsung lama. 3 orang anak buah Dodo mencoba menyerbu bersamaan, namun Bang Rono bergerak seperti angin yang menyimpan amarah petir. Pukulan-pukulan presisi menghantam leher, dada, dan kaki mereka. Darah bercipratan di aspal, balok kayu patah, golok terlempar, dan tubuh-tubuh keras itu jatuh satu persatu. Teriakan kesakitan menggema, dan para pedagang tak bisa lagi bersembunyi. Mereka keluar, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa pria tua itu bukan sekadar tukang sate, tapi legenda hidup yang bangkit dari tidur panjang. Dodo berusaha berdiri, meraih rantainya kembali. Tapi Bang Rono menginjaknya. "Cukup," ucapnya dingin. "Kau sudah membuat cukup kerusakan. Kalau kau masih ingin hidup, tinggalkan tempat ini. Hari ini, aku ampuni. Tapi jika kau kembali," ia tak menyelesaikan kalimat itu. Tatapan matanya sudah cukup menjadi ancaman. Dodo hanya bisa menatap nanar, dihabisi bukan hanya secara fisik, tapi juga harga dirinya dihancurkan di depan semua orang. Tangis malu menggema dari mulut cablak, sementara Dodo dibopong keluar oleh 2 kawannya yang tersisa. Mereka melaju dengan motor yang oleng, menjauh dari terminal yang kini kembali hening. Bang Rono berdiri di tengah darah dan serpihan kayu, napasnya berat tapi tatapannya tetap tajam. Pedagang-pedagang mulai mendekat perlahan, mata mereka penuh hormat dan syukur. Seorang ibu tua memeluknya sambil menangis. "Terima kasih, Bang Rono, akhirnya ada yang membela kami." Namun Bang Rono hanya menunduk, tak merasa bangga, tak merasa menang. Di dadanya, luka lama justru terasa menganga lebih lebar. Ia tahu, ini baru awal. Sebab jika Dodo benar-benar seperti dirinya dulu, maka ia takkan berhenti hanya karena satu kekalahan. Di sebuah rumah petak kumuh pinggiran kota, Dodo duduk dengan wajah lebam dan dada dibebat perban. Di sekelilingnya, anak buah yang tersisa hanya bisa diam, tak berani membuka mulut. Ia menatap kosong ke dinding, wajahnya gelap. Kekalahan pagi itu bukan sekadar rasa sakit, tapi penghinaan yang membakar harga dirinya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Dodo merasa seperti anak kecil yang dipermalukan di depan semua orang. "Dia bukan manusia," gumamnya pelan. "Dia iblis tua berkedok tukang sate." Cablak yang masih pincang duduk di pojokan, menunduk. Tapi saat Dodo menyebut nama, iblis tua, ia mengangkat kepala. "Bang, lo tahu nggak siapa dia sebenarnya?" tanyanya. Dodo menatapnya tajam. "Dulu waktu gua di Cipinang, ada cerita tentang preman paling sadis, bekas jagal tanah merah. Namanya Bang Rono Dharma. Dia pernah bunuh 5 orang dalam satu malam cuma karena temennya diganggu. Orang-orang bilang dia hilang, kabur ke Jawa. Tapi sekarang gua yakin, itu dia." Ucapan itu membuat Dodo terdiam. Hatinya semakin terbakar. Ia bukan hanya dipermalukan, tapi juga baru sadar telah menantang legenda hidup. Namun egonya menolak tunduk. Ia bangkit perlahan, wajahnya keras. "Kalau dia dulu jagal, gua bakal cari macan yang lebih buas. Gua bakal balikin rasa malu ini, dan gua bakal kubur dia di tempat dia jualan." Suaranya dingin, menakutkan. Malam itu, Dodo pergi. Tujuannya jelas, ia akan mendatangi sosok yang bahkan dulu ditakuti oleh Bang Rono sendiri. Di sebuah markas gelap, di lorong sempit kawasan Senen, duduklah seorang lelaki tua dengan tubuh penuh tato dan mata yang menyimpan kebencian dunia. Namanya Bang Dirga, mantan rival Bang Rono dari masa lalu, sekarang hidup sebagai penyokong preman-preman muda yang haus darah. Ketika Dodo datang membawa permohonan dendam, Dirga tertawa keras. "Jadi si Rono keluar dari guanya juga akhirnya. Hah, aku sudah lama menunggu ini." Dirga menerima tawaran Dodo bukan karena uang, tapi karena dendam yang belum lunas. 20 tahun lalu, Bang Rono pernah menghancurkan bisnisnya, membakar gudangnya, dan membunuh adik tirinya dalam perkelahian brutal. Sejak saat itu, ia menghilang, menunggu waktu yang tepat. Dan kini waktu itu datang, melalui seorang bocah keras kepala bernama Dodo. "Kita bangunkan teman-teman lama," ucap Dirga, matanya menyala. "Sekali ini, Rono Dharma akan jatuh, bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya juga." Sementara itu di terminal Kalijaga,
suasana mulai tenang. Para pedagang kembali berdagang seperti biasa, dan Bang Rono kembali memanggang sate seperti tak ada yang terjadi. Tapi malam harinya, ia duduk termenung di depan warung. Seperti ada getaran gelap di udara. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Mata tuannya menatap ke arah jalan sepi yang mengarah keluar kota, dan mulutnya berbisik lirih, "Dirga, jadi kau masih hidup." Di dalam dirinya, amarah yang telah lama dibekukan mulai mencair. Ia sadar, pertarungan selanjutnya bukan sekadar menyelamatkan terminal, tapi menghadapi masa lalu yang dulu ia kubur dalam-dalam. Dan kali ini, darah mungkin akan kembali tumpah lebih deras dari sebelumnya. Malam itu, terminal Kalijaga sunyi dan mencekam. Asap sate dari lapak Bang Rono masih mengepul, tapi hawa ketegangan sudah terasa berat menyelimuti setiap sudut. Di kejauhan, rombongan motor dengan sorot lampu menyilaukan melaju kencang, memecah keheningan malam. Dodo bersama para preman bayangan yang dipimpin Bang Dirga datang membawa amarah membara, siap membalas dendam yang terpendam selama puluhan tahun. Dodo memimpin serangan tanpa kompromi. Ia menerobos warung-warung dan kios pedagang, menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Suara pecahan kayu, teriakan, dan dentuman benda keras menggema keras di udara. Para pedagang berhamburan mencari perlindungan, sementara beberapa mencoba melawan, namun kalah jumlah dan kalah persenjataan. Terminal berubah menjadi medan perang berdarah, yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di tengah kekacauan itu, Bang Rono berdiri tegak di depan lapaknya. Dengan tenang, ia menatap kerumunan yang makin mendekat, sabuk besi di pinggangnya bersinar redup diterpa lampu jalan. Ia tahu ini bukan sekadar pertarungan biasa, tapi pertempuran hidup dan mati untuk mempertahankan harga diri dan kedamaian yang sudah ia perjuangkan. Napasnya berat tapi penuh keyakinan, "Kalian datang untuk kematian, tapi kalian akan pulang dengan luka." Dodo menyerbu langsung ke arah Bang Rono, mengayunkan rantainya dengan penuh dendam. Namun, seperti angin yang menghindari batu besar, Bang Rono melompat ke samping dengan gerakan halus dan cepat. Pukulan-pukulannya mengalir bagaikan sungai deras, menghantam dengan presisi tinggi. Satu demi satu lawan tumbang, darah mengalir dan amarah membara makin menebal di udara. Tapi Dodo tak berhenti, ia tahu ini saatnya membuktikan siapa yang paling kuat. Bang Dirga yang berdiri di pinggir pertempuran mengawasi dengan senyum licik. Ia menggerakkan jari-jarinya, memerintahkan anak buahnya untuk menutup jalan keluar dan menyerang dari segala arah. Terminal Kalijaga kini seperti terperangkap dalam lingkaran maut yang tidak mudah lepas. Namun, Bang Rono justru semakin berkobar semangatnya, berteriak keras, "Kalau kalian mau perang, aku siap. Tapi ingat, aku bukan tukang sate biasa." Ketika perkelahian semakin memanas, sosok misterius muncul dari balik bayangan warung. Seorang pemuda bertubuh kekar, wajahnya dingin dan matanya tajam seperti elang yang siap menyambar. Ia melangkah maju dengan tenang, menghentikan sebagian anak buah Dirga yang mulai mengepung Bang Rono. "Cukup," suara pemuda itu dalam dan berwibawa. Semua mata tertuju padanya. "Cukup membuat kerusakan di tempat ini." Bang Rono memandang pemuda itu dengan mata penuh keheranan. Dalam sekejap, aura kekuatan yang terpancar dari pemuda itu mengingatkannya pada masa-masa lalu. "Siapa kau?" tanya Bang Rono, napasnya mulai membaik. Pemuda itu mengangkat dagunya, "Aku di sini bukan untuk melawan, tapi untuk membantu. Aku adalah pewaris jalanmu, dan hari ini, kita akan mengakhiri perang ini." Terminal Kalijaga yang tadinya seperti neraka berubah seketika menjadi panggung harapan. Di tengah darah dan debu, tersirat bahwa babak baru telah dimulai, babak yang akan menentukan nasib semua orang di sana. Dan Bang Rono tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Mata-mata para preman seketika tertuju pada pemuda yang tiba-tiba muncul di tengah pertarungan itu. Wajahnya dingin, dan tatapannya penuh ketegasan, seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Ia melangkah maju tanpa ragu, tubuhnya berotot, dan setiap gerakannya memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Para anak buah Dirga mulai mundur sedikit demi sedikit, merasa gentar dengan aura berbeda yang terpancar darinya. Bang Rono menatap pemuda itu dengan campuran rasa penasaran dan harapan. "Pewaris jalanku," gumamnya lirih, seolah kata-kata itu menyalakan api kecil dalam dadanya yang mulai pudar. Pemuda itu mengangguk, lalu dengan suara tenang tapi berwibawa berkata, "Namaku Arga. Aku tahu beban dan luka yang kau tanggung selama ini, dan aku datang bukan hanya untuk membantumu bertahan, tapi untuk mengakhiri semua ini." Dodo yang terluka tapi marah,
mendengarkan pernyataan Arga dengan mata membara. "Pewaris, kalian cuma cerita dongeng, aku tidak takut sama kalian," teriaknya, mencoba mengumpulkan sisa tenaga untuk menyerang. Tapi sebelum ia sempat bergerak, Arga sudah berada di depannya, menatap dalam-dalam seolah membaca jiwa Dodo yang penuh dendam dan kebencian itu. Arga melangkah maju, melepaskan pukulan cepat yang membuat Dodo terjungkal ke tanah. Namun Arga tidak menghancurkan, melainkan menahan. "Dodo, aku tidak ingin membunuhmu. Tapi kau harus tahu, dendammu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri," kata Arga dengan suara penuh wibawa dan ketulusan. Ada sesuatu dalam cara bicara Arga yang membuat Dodo ragu, bahkan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan keraguan. Bang Dirga yang menyaksikan pertempuran kecil ini berubah raut wajahnya menjadi muram. Ia tahu, kehadiran Arga mengancam rencana dan posisinya. "Kita harus hentikan anak muda itu," perintahnya dengan suara keras kepada anak buahnya. Tapi serangan mereka mendadak terhenti ketika Arga dengan gerakan berkelas menghindar dan melumpuhkan satu demi satu lawan-lawannya. Sementara itu, Bang Rono berdiri di pinggir, merasakan gelombang energi baru yang mengalir dalam dirinya sejak kemunculan Arga. "Aku pernah mengorbankan banyak hal demi kedamaian, tapi sekarang aku percaya, dengan Arga di sisiku, mungkin aku bisa menebus kesalahan lama," bisiknya dalam hati. Ia tahu, untuk melawan gelombang dendam dan kegelapan ini, ia tak bisa sendiri. Pertarungan di Terminal Kalijaga berubah menjadi simbol harapan dan kekuatan baru. Arga bukan hanya pewaris jalan Bang Rono, tapi juga cahaya yang mulai menyingkirkan bayang-bayang masa lalu. Dan malam itu, darah yang sempat mengalir deras mulai mereda, memberi ruang bagi kemenangan kecil yang berarti. Keesokan harinya, Terminal Kalijaga masih menyisakan bau asap dan sisa pertempuran semalam. Pedagang dan warga yang sempat berlarian mulai kembali, namun suasana tetap tegang. Di balik ketenangan itu, Bang Rono duduk di depan warung satenya, wajahnya yang biasanya tenang kini penuh dengan kerut pikiran. Ia tahu, kehadiran Arga telah membangkitkan sesuatu yang lama terkubur di dalam dirinya. Arga duduk di sampingnya, matanya mengamati sekeliling dengan waspada. "Aku ingin kau bercerita, Bang Rono, tentang masa lalumu, tentang siapa kau sebenarnya," kata Arga dengan suara lembut tapi tegas. Bang Rono menatap pemuda itu, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, rahasia itu sudah saatnya dibuka, agar perang ini tak lagi berlanjut dalam kebodohan dan dendam. Dengan suara berat, Bang Rono mulai mengungkap masa lalunya. Dulu, ia adalah preman yang paling ditakuti di kota ini, pemimpin geng yang menguasai wilayah Kalijaga. Tapi suatu tragedi membuatnya berubah. Ia kehilangan sahabat sekaligus saudaranya dalam pertumpahan darah yang sia-sia, yang akhirnya membuatnya meninggalkan dunia gelap dan memilih membuka warung sate sebagai penebusan dosa. Arga mendengarkan dengan seksama, merasakan betapa dalam luka dan penyesalan Bang Rono. "Itulah kenapa aku harus membantumu," ujar Arga, "bukan hanya untuk melindungi warung ini, tapi juga untuk memastikan warisanmu tidak hancur oleh kekerasan dan dendam." Kalimat itu membuat Bang Rono tersentuh, sebab ia tahu, Arga bukan hanya penerus tapi juga harapan baru. Namun, di sudut lain terminal, Bang Dirga tak tinggal diam. Ia merencanakan balas dendam yang lebih kejam dan terencana, mengumpulkan preman-preman dari wilayah tetangga. "Jika aku tak bisa menghancurkan Bang Rono dan Arga hari ini, aku akan memusnahkan mereka besok," pikir Dirga dengan penuh kebencian. Dia berjanji akan membakar terminal ini hingga rata dengan tanah. Di saat yang sama, Dodo yang masih berlumuran luka di sebuah rumah sakit kecil, memikirkan kembali kata-kata Arga. Keraguannya mulai tumbuh, tapi dendam tetap membara. "Aku harus memilih jalan ini, atau aku akan hancur," gumamnya lirih, tubuhnya bergetar antara amarah dan kebingungan. Ia tahu, pilihannya akan menentukan hidupnya selanjutnya. Bang Rono dan Arga duduk bersama, membahas langkah selanjutnya. Mereka sepakat bahwa pertempuran sesungguhnya belum berakhir, dan untuk menghadapi ancaman Bang Dirga, mereka harus bersatu lebih kuat. Warung sate kecil di terminal itu bukan lagi sekadar tempat jualan, ia adalah benteng terakhir dari harapan dan perdamaian yang rapuh. Malam itu, terminal Kalijaga sunyi kembali, tapi bayangan perang dan pengkhianatan masih mengintai di balik gelap. Babak baru dan pertarungan yang lebih sengit sedang menunggu, dan Bang Rono bersama Arga bersiap untuk menghadapi badai yang akan datang. Malam di terminal Kalijaga terasa lebih berat dari biasanya. Kegelapan menyelimuti sudut-sudut jalan,
sementara angin dingin membawa aroma ketegangan yang sulit dihilangkan. Bang Rono dan Arga tengah berdiskusi serius di warung sate, mencoba merumuskan strategi menghadapi serangan balasan dari Bang Dirga dan kelompoknya. Ini bukan hanya soal bertahan hidup, kata Bang Rono dengan suara parau, tapi tentang menjaga harga diri dan masa depan. Arga mengangguk, matanya menyala penuh semangat. Kita tidak bisa hanya menunggu mereka menyerang, kita harus mulai mengambil inisiatif, ujarnya. Mereka sepakat untuk mengumpulkan sekutu dari para pedagang dan warga sekitar yang selama ini diam-diam menderita di bawah ancaman para preman. Kalau kita bisa menyatukan mereka, kita punya kekuatan yang lebih besar dari sekadar 2 orang. Sementara itu, Bang Dirga tidak tinggal diam. Di sebuah rumah kosong di pinggir kota, ia mengumpulkan anak buah barunya. Wajahnya terlihat dingin dan penuh kebencian. Kita akan buat mereka menyesal sudah berani melawan, katanya. Kali ini, kita tidak hanya akan menyerang, tapi juga menghancurkan sumber kekuatan mereka. Rencana licik Dirga mulai menguak, dan ancaman besar bagi Bang Rono dan Arga mulai terlihat. Dalam bayang-bayang malam, Dodo mulai bangkit dari keterpurukan. Luka-lukanya masih terasa, tapi api dendamnya semakin membara. Ia menyadari, pertarungan ini bukan sekadar fisik, tapi juga soal siapa yang paling kuat mengendalikan rasa sakit dan amarah. Aku akan buktikan siapa yang berkuasa di sini, gumamnya, mengisi tubuhnya dengan tekad membara. Bang Rono menatap langit malam yang gelap, seolah mencari jawaban dari bintang-bintang yang tersembunyi. Ia tahu, dirinya dan Arga tidak bisa terus bertahan sendiri. Ini saatnya kita bangkit dari bayang-bayang masa lalu, katanya pelan. Jika kita ingin menang, kita harus melibatkan hati dan keberanian semua orang yang pernah terluka di tempat ini. Lalu, di saat yang sama, suara sirene terdengar dari kejauhan. Polisi mulai melakukan patroli lebih intens di sekitar terminal. Bang Dirga tahu ini akan menyulitkan gerakannya, tapi ia justru semakin keras kepala. Polisi, itu cuma gangguan kecil, katanya dengan sinis. Kita harus lebih licik dan cepat. Bang Rono dan Arga menggunakan malam itu untuk mempererat hubungan dengan para pedagang dan warga, mengajak mereka berdiri bersama melawan ancaman yang datang. Percakapan dan rencana tersebar, membuat harapan kecil mulai tumbuh di hati yang sebelumnya putus asa. Mereka tidak sendiri lagi. Malam itu, Terminal Kalijaga menjadi saksi bisu dari sebuah revolusi kecil, perlawanan yang lahir dari kesatuan dan keberanian melawan kegelapan. Babak baru dalam perang ini sudah dimulai, dan tak seorang pun tahu bagaimana akhirnya akan berujung. Kehangatan yang mulai terbangun di Terminal Kalijaga ternyata tak bertahan lama. Di tengah persiapan dan harapan yang tumbuh, satu sosok yang selama ini dianggap sekutu ternyata menyimpan niat gelap. Arga yang mulai membuka dirinya kepada beberapa pedagang, tanpa sadar mulai kehilangan arah. Ada bisikan-bisikan samar tentang seorang pengkhianat yang diam-diam melaporkan gerakan mereka ke Bang Dirga. Bang Rono yang biasanya tenang, kini mulai waspada. Malam itu, saat ia menutup warungnya, ada sosok yang mendekat dengan senyum manis. Bang Rono, aku datang dengan berita baik, kata sosok itu, suara lembut tapi penuh tipu daya. Namun, tatapan Bang Rono tidak mudah tertipu. Ia tahu, ancaman terbesar sering datang dari tempat yang paling tak terduga. Di sisi lain, Arga merasakan perubahan dalam atmosfer. Beberapa teman dekatnya mulai bertingkah aneh, ada yang menghilang tanpa kabar. Hatinya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Apakah aku benar-benar bisa mempercayai mereka? Pikir Arga dalam hati. Ia berusaha menenangkan diri, tapi bayang-bayang pengkhianatan semakin menghantui. Bang Dirga yang mendapat informasi dari mata-mata di dalam kelompok Bang Rono, mulai merancang serangan yang lebih terencana. Ia mengincar momen saat kelompok Bang Rono lengah. Ini saatnya, kita hancurkan mereka dari dalam, gumam Dirga dengan senyum licik. Keberhasilan yang sudah direncanakan bertahun-tahun kini hampir di depan mata. Dodo, yang masih menyimpan dendam, tiba-tiba muncul kembali di Terminal Kalijaga. Namun kali ini, bukan sebagai musuh langsung, tapi dengan tawaran yang menggoda. Aku bisa jadi sekutu kalian, asalkan kalian izinkan aku membalas dendam dengan caraku, ucap Dodo dingin, penuh ambisi. Bang Rono dan Arga terjebak dalam dilema besar, apakah akan mempercayainya atau mengusirnya jauh-jauh. Ketegangan memuncak saat malam semakin dalam. Sekutu yang dulu terasa seperti saudara kini berubah menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan.
Bang Rono dan Arga sadar, mereka harus lebih berhati-hati dan siap menghadapi pengkhianatan di dalam kelompok sendiri. Ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga tentang kecerdasan dan keteguhan hati, ujar Bang Rono tegas. Di ujung malam, Arga menatap ke arah langit yang mulai berwarna kehitaman. Ia tahu, jalan yang mereka tempuh semakin berbahaya dan berliku. Namun, ia bertekad untuk melindungi warung sate itu, bukan hanya sebagai tempat jualan, tapi sebagai simbol kedamaian dan perubahan. Aku tak akan biarkan pengkhianatan ini menghancurkan apa yang sudah kita bangun, bisiknya penuh tekad. Terminal Kalijaga malam itu menjadi saksi bisu dari permainan gelap yang tak terlihat. Pengkhianatan yang tersembunyi di balik senyum dan kata-kata manis menjadi ancaman terbesar bagi mereka yang berjuang untuk berubah. Babak pengkhianatan telah dimulai, dan setiap langkah kini penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Pagi yang suram menyelimuti terminal Kalijaga setelah malam yang penuh bisikan pengkhianatan. Suasana yang biasanya ramai kini terasa hampa dan penuh ketegangan. Bang Rono berdiri di depan warung satenya, matanya menatap jauh ke depan, mencoba mengurai benang kusut yang mulai melilit kepercayaan di antara mereka. Siapa di antara kita yang telah menusuk dari belakang? Pikirnya dalam diam. Arga yang belum pulih dari keraguannya, berjalan pelan mengelilingi terminal. Wajah-wajah yang dulu penuh senyum kini berubah menjadi waspada dan penuh rahasia. Beberapa pedagang mulai menjaga jarak, sedangkan desas-desus pengkhianatan semakin menyebar bagai api yang merambat cepat. Rasa was-was menyelimuti hati setiap orang yang terlibat dalam perjuangan ini. Bang Dirga, di balik layar, menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Ia tahu, saat kepercayaan runtuh, kekuatan kelompok lawan akan mudah dipecah belah. Dengan senyum sinis, ia memerintahkan anak buahnya untuk meningkatkan tekanan. Hancurkan mereka secara perlahan, tapi pasti, ujarnya dingin. Pertarungan tidak lagi hanya fisik, tapi juga psikologis. Di tengah keretakan yang kian dalam, Dodo mulai bergerak. Ia memanfaatkan situasi untuk memanipulasi Arga, menanamkan benih keraguan yang semakin memperlemah mental pemuda itu. Kalau kau ingin bertahan, kau harus tahu siapa musuh sebenarnya, dan siapa yang berpura-pura jadi teman, bisiknya penuh tipu daya. Arga bergumul dengan pikiran dan perasaannya, terjebak di antara kepercayaan dan pengkhianatan. Bang Rono berusaha keras merangkul para pedagang dan pendukungnya. Ia mengadakan pertemuan rahasia di belakang warung sate, berusaha membangun kembali kepercayaan yang mulai retak. Kita harus berdiri bersama, jika tidak, kita akan jatuh satu persatu, katanya dengan penuh semangat dan ketegasan. Tapi kata-kata itu tak mudah diterima oleh mereka yang sudah merasa dikhianati. Malam itu, ketegangan memuncak saat sebuah insiden kecil menjadi pemicu perpecahan. Seorang pedagang yang dianggap sebagai mata-mata Bang Dirga tertangkap basah. Kerumunan langsung pecah, saling tuding dan kemarahan menggelora. Bang Rono berjuang menenangkan situasi, namun luka kepercayaan yang sudah tergores sulit untuk disembuhkan. Arga, yang melihat semuanya dari kejauhan, merasa hatinya hancur. Ia tahu, pertarungan ini sudah bukan sekadar fisik, tapi tentang siapa yang paling kuat memegang hati dan jiwa. Dengan langkah berat, ia mendekati Bang Rono dan berbisik, "Bang, kita harus lebih kuat, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk semua yang percaya pada kita." Terminal Kalijaga malam itu menjadi panggung dari sebuah drama runtuhnya kepercayaan dan perjuangan mempertahankan harapan. Perjuangan untuk mempertahankan warung sate kecil itu berubah menjadi perjuangan mempertahankan hati dan jiwa yang mulai terkoyak. Babak runtuhnya kepercayaan sudah dimulai, dan mereka harus mencari cara untuk bangkit kembali dari kehancuran. Kekacauan yang melanda terminal Kalijaga tak membuat semangat Bang Rono dan Arga padam. Malah, luka yang menganga itu berubah menjadi bara yang membara di dalam dada mereka. Malam itu, di balik kedok keputusasaan, Bang Rono mengumpulkan sisa-sisa kepercayaan dari para pedagang yang masih setia. "Kita tidak boleh kalah oleh rasa takut dan pengkhianatan," ujarnya dengan suara berat, namun penuh harapan. Arga, walau masih dihantui keraguan, mulai menyadari satu hal penting, kekuatan sejati bukan hanya dari jumlah atau senjata, tapi dari kesatuan hati. Ia mengajak Dodo yang selama ini dipandang sebelah mata untuk menjadi bagian dari rencana baru mereka. "Kita butuh semua yang mau berjuang, bahkan yang pernah salah jalan," kata Arga yakin. Tawaran itu bukan tanpa risiko, tapi saat ini, semua harus diperhitungkan. Di sisi lain, Bang Dirga merasakan tekanan yang mulai menggerogoti kelompoknya sendiri.
Serangan balasan yang dilakukan oleh Bang Rono dan kawan-kawan mulai menimbulkan kerusakan di wilayah kekuasaannya. Ia mengumpulkan anak buahnya untuk memberi ultimatum keras. Kalau kalian mau selamat, buktikan loyalitas kalian. Jangan biarkan musuh kita bangkit kembali, teriaknya. Penuh kemarahan, pertempuran di bawah permukaan mulai berlangsung. Dari bisikan rahasia, sabotase kecil, hingga penggalangan dukungan diam-diam. Terminal Kalijaga berubah menjadi arena perang psikologis yang melelahkan. Namun, ada secercah harapan saat beberapa mantan preman yang dulunya loyal pada Bang Dirga mulai ragu dan mempertimbangkan untuk berpihak pada Bang Rono. Mereka melihat perubahan dan keberanian yang tumbuh dari warung sate kecil itu. Bang Rono dan Arga memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar di tengah malam, mengajak seluruh pihak yang masih ragu untuk datang dan mendengar kebenaran. Di bawah sinar remang lampu terminal, mereka berbicara dari hati ke hati, membuka luka lama dan menawarkan jalan baru. Kita tidak harus terus hidup dalam bayang-bayang kekerasan, ucap Bang Rono dengan suara tegas. Dodo yang duduk di samping Arga, menatap sekeliling dengan mata penuh harap. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk membuktikan bahwa perubahan bisa terjadi, bahwa masa lalu tidak harus menjadi penjara selamanya. Aku siap berjuang, bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari keluarga baru, katanya dengan suara rendah. Malam itu, terminal Kalijaga tak hanya dipenuhi suara gaduh dan adu argumen, tapi juga harapan yang mulai menyala kembali. Perlawanan yang sejati bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga keberanian untuk mengubah diri dan mempercayai yang lain. Sebuah babak baru siap dibuka, dengan risiko dan peluang yang sama besarnya. Bang Rono menatap ke arah langit yang mulai terang, merasakan angin dingin yang menyapu wajahnya. Ia tahu, pertarungan ini belum berakhir, tapi setidaknya kini mereka sudah punya alasan kuat untuk terus melangkah. Ini bukan hanya tentang warung sate ini tentang masa depan kita semua, bisiknya penuh tekad. Pagi itu, terminal Kalijaga terasa berbeda. Udara yang biasanya penuh ketegangan kini diselimuti harapan dan tekad baru. Bang Rono berdiri di depan warung satenya, menatap kerumunan yang mulai berkumpul. Mereka bukan hanya pedagang dan pembeli, tapi juga pejuang yang telah melewati badai bersama. Hari ini kita mulai lembaran baru, katanya dengan suara yang tegas dan menggetarkan hati. Arga berdiri di samping Bang Rono, rasa yakin sudah menggantikan keraguannya. Ia tahu bahwa perjalanan panjang mereka tidak sia-sia. Kini, semua pihak yang sempat terpecah mulai menyatukan diri. Bahkan Dodo, yang dulunya menjadi musuh dalam bayang-bayang, kini berdiri bersama mereka, membuktikan bahwa perubahan bisa terjadi bagi siapa saja yang mau berjuang dan bertobat. Bang Dirga yang mendengar kabar tentang penyatuan kembali kelompok Bang Rono merasa amarah dan kekalahan bergulat di dadanya. Namun, di balik kemarahannya, muncul rasa takut bahwa kekuasaannya akan runtuh. Ia sadar, kekerasan dan intimidasi tidak cukup untuk mempertahankan wilayahnya jika rakyat sudah kehilangan kepercayaan. Saat itu, dia mulai mempertimbangkan untuk mengambil jalan lain, pengampunan dan rekonsiliasi. Dalam pertemuan besar yang diadakan di tengah terminal, Bang Rono mengangkat tangan meminta keheningan. Kita pernah terjebak dalam kebencian dan kegelapan. Tapi hari ini, kita buktikan bahwa kekuatan sejati ada dalam persatuan dan pengampunan. Suara itu menggetarkan hati semua yang hadir. Mata-mata penuh curiga mulai melembut, dan suasana berubah dari permusuhan menjadi harapan. Arga maju ke depan dan berbicara dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang sempurna, kita semua punya masa lalu. Tapi hari ini, mari kita buat janji untuk berubah, untuk melindungi satu sama lain dan membangun masa depan yang lebih baik. Kata-kata itu seperti menyalakan api kecil yang tumbuh menjadi nyala semangat di hati semua yang hadir. Dodo mengangguk, aku juga ingin meminta maaf atas kesalahan-kesalahanku. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga baru ini, bukan musuh. Pengakuan itu membuat suasana menjadi lebih hangat, dan beberapa orang mulai memberi tepuk tangan sebagai tanda dukungan dan pengampunan. Bang Dirga akhirnya berdiri, meski dengan wajah penuh beban, ia mengangkat tangannya. Aku juga ingin mengakhiri permusuhan ini. Mari kita bersatu demi kebaikan bersama. Suara berat itu membawa suasana menjadi penuh haru dan kelegaan. Semua orang tahu, titik balik ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang lebih besar. Terminal Kalijaga kembali hidup dengan semangat baru. Warung sate kecil itu tidak hanya menjadi tempat makan, tapi